Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian, sebelum kita mulai kajian, kita doakan dulu untuk kesehatan dan kesembuhan Pak Haji Marno ya, bil khusus kecelakaan saat pingpong. Tenis lapangan. Oh, bukan pingpong itu bukan. Lapangan. Itu. Tenis lapangan. Semoga beliau segera disembuhkan oleh Allah SWT dan kembali seperti sabiharina. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyati thayyibah. Allahumma shfihi, Allahumma shfihi, Allahumma shfihi. Bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tilawah dulu sebentar. Kemarin surat urutannya itu surat Al-Kafirun ya. Sekarang Al-Kautsar. Kautsar ini paling pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ini catatannya di itu ya, di apa, tasydid. Jadi tasydid itu disimpan 2 harokat. Fasalli li rabbika. Jadi kalau ada tasydid disimpan di huruf situ 2 harokat. Jadi jangan disamakan seperti huruf yang tidak bertasydid ya. Inna, nun itu 2 harokat. Inna disimpan di situ. Inna a'tainakal kautsar dan seterusnya. Itu tadi yang nampak di bacaan kita ya. Baik, kita lanjutkan kajian surat Ar-Rahman ya. Masih Ar-Rahman di bagian terakhir ya. Di situ ada ayat Al-Qur'an, ayat surat Ar-Rahman yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut dengan Tuhannya, ya ini pentingnya rasa takut kepada Allah ya. Maka Allah sediakan dia jannatani. Jannatun itu surga. Kalau jannatani berarti 2 surga. Nah, ini apa sih tafsir 2 surga itu? Bagi orang-orang yang takut kepada Allah, maka bagi mereka 2 surga. Nah, ini apa arti 2 surga? Ya, dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa 2 surga itu maksudnya adalah surga dunia dan surga akhirat. Jadi orang yang punya rasa takut kepada Allah itu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia pun di akhirat. Sebaliknya, orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, nekat hidupnya, melabrak aturan Allah, makan yang haram, kemudian mengambil hak orang dan lain sebagainya, maka bagi dia adalah neraka dunia dan neraka akhirat. Contohnya ada sebuah hadis, kullu lahmin nabata min sukhin fanaru aula bihi, bahwa setiap daging yang berasal dari duit haram, tidak halal, itu nerakalah yang pantas didiaminya. Di sini ada yang memperluas makna dari nerakalah tempatnya itu bahwa orang yang makan duit haram itu di dunia tuh hidup
berkecukupan tapi seperti di neraka gitu. Tidak tenang, cemas, takut ketahuan, takut ketangkep, takut dipenjara. Itu sudah neraka itu. Takut dituntut oleh orang banyak, ya. Neraka dunia. Jadi bagi orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, maka Allah sediakan neraka, baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Nah, ini kebalikan dari paham tadi. Kebalikan yang benar maksudnya, mafhum mukhalafahnya. Kalau orang yang punya rasa takut kepada Allah, Allah akan berikan dia 2 surga, jannatan. Waliman khofa, dan bagi orang yang khofa takut kepada Allah, jannatan, bagi mereka 2 surga. Surga dunia, hidupnya tenang, bahagia, tentram, meskipun tidak banyak tapi cukup dari harta yang halal, baik barangnya halal, cara mendapatkannya halal, maka dia akan mendapatkan surga dunia, hidupnya tenang. Dan nanti surga di akhirat yang lebih membahagiakan lagi. Kata Rasulullah SAW, bedanya dunia dengan akhirat itu, kalau di akhirat itu kalian akan hidup terus, tidak ada matinya di surga, ya. Kalian akan muda terus, tidak ada tuanya. Kalian akan nikmat terus, tidak ada sengsaranya. Dan kalian akan hidup terus, tidak ada matinya, sehat terus, tidak ada sakitnya, muda terus, tidak ada tuanya, dan nikmat terus, tidak ada sengsaranya. Dalam sebuah hadis tentang sifat dari nikmat surga itu demikian, kata Rasulullah SAW. Maka marilah sama-sama kita membuktikan bahwa kita memang takut kepada Allah. Bedanya takut dengan Allah dan manusia, kalau kita takut kepada Allah harus mendekat. Kalau kita takut sama Allah, mendekat caranya. Ya, ini bedanya takut kepada Allah. Tapi kalau kita takut sama manusia kan menghindar. Ada orang ditakuti tangannya karena sering goplak-gaplok, dihindari. Ada orang lisannya sering menyakiti, dihindari. Jadi kalau manusia itu ditakuti dengan cara menghindar. Tapi Allah kalau ditakuti, didekati. Dan sifat orang beriman itu adalah musyfikun, senantiasa punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Tadabbur pernah kita bahas, la yajtami'u fid dunya khaufani wa amnan. Tidak akan pernah berkumpul 2 aman dan 2 takut. Itu kaidah. Jadi orang kalau di dunia ini merasa aman dari Allah, maka pasti di akhirat dia akan penuh ketakutan. Dan orang yang takut di dunia kepada Allah, maka di akhirat dia akan merasa aman. Jadi orang yang takut di dunia kepada Allah, maka di akhirat dia akan aman. Sebaliknya, orang yang merasa aman dari Allah, nanti di akhirat dia akan merasa takut. La yajtami'u, tidak akan pernah berkumpul 2 takut dan 2 aman. Jadi pilihannya cuma 2. Takut kepada Allah, aman di akhirat, atau aman dari Allah dan nanti merasa takut di akhirat, ketakutan di akhirat. Kalau nilai ini ditanamkan dari kecil, rasa takut kepada Allah, takut makan uang haram, ya, takut merugikan orang, takut membuat perasaan orang tersakiti, takut menzalimi orang, itu insya Allah tidak akan ada orang yang memakan harta orang lain ataupun menyakiti dan merugikan orang lain. Cuman pendidikan seperti ini di kita tidak ditanamkan kepada anak-anak. Mendidik mental bahwa harus takut kepada Allah itu jarang disampaikan gitu. Kamu jangan takut sama manusia, kamu takutnya sama Allah, itu jarang disampaikan. Yang dibikin itu adalah dididik secara tidak langsung, itu adalah suruh takut sama atasan. Suruh takut sama yang ngasih makan gitu, takutnya sama itu, akhirnya terdidik mental seperti itu. Tapi kalau dari kecil kita ditanamkan oleh orang tua kita bahwa kamu harus takut kepada Allah, takut kalau makan haram nanti Allah siksa kamu gitu. Kalau kamu bermaksiat kemudian masih saja mendapatkan karunia Allah, jangan, itu istidraj. Istidraj itu kan rezeki melimpah saat maksiat, itu istidraj namanya. Rezeki melimpah, proyek marema, order ngeluber, padahal kita tuh sedang resat maksudnya maksiat. Ingat, itu istidraj.
Jadi nikmat itu ada 3 kan, ada istidraj, ada imtinan, ada ibtila, imtihan ya. Istidraj, imtinan, imtihan. Itu ada 3 macam nikmat. Bagi orang-orang beriman, nikmat itu adalah imtinan, karunia. Itu sebagai terima kasih Allah kepada dia. Karena ketakwaannya, kesolehannya, kebaikannya, kemurahannya, Allah kasih itu imtinan, bonus. Diberi anugerah para nabi itu imtinan banyak. Karena pandai bersyukur, akhirnya dikasih terus. Ya, pandai bersedekah, akhirnya Allah titipkan terus kepada dia untuk diberikan kepada orang lain. Jadi orang yang ahli kebaikan, orang baik, orang soleh, rezekinya banyak, itu imtinan. Gitu. Tapi terkadang juga imtihan, ujian, bisa jadi. Gitu. Namun bagi orang-orang yang ahli maksiat, itu namanya istidraj. Jadi rizki melimpah saat maksiat, itu namanya istidraj. Dan kata Al-Quran, istidraj itu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sungguh kami akan istidraj tanpa mereka sadari. Tanpa mereka sadari. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwasanya ketika Allah memberikan keluasan duniawi bagi orang-orang yang lupa kepada dia, lalai kepadanya, kepada syariatnya, hati-hati, itu adalah istidraj. Berdasarkan Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Saat manusia lupa dengan Allah nih, maksiat terus gitu. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan itu pintu dunia, rezeki lancar, kemudian proyek ayawai yang masuk begitu, kemudian duit itu gampang gitu. Saat maksiat itu duit gampang gitu. Ingat, Allah sudah katakan saat mereka lupa dengan ajaran Allah, Allah bukakan pintu dunia. Dari mana-mana tuh datang dunia itu. Wah. Hatta idza farihu bima utu, sampai dia merasa bangga dan merasa menikmati nikmat tersebut. Farihu itu senang, sampai dia bersenang-senang dengan nikmat itu. Akhadnahum baghtatan, kami ambil sekaligus, sekonyong-konyong, tiba-tiba diambil oleh Allah Ta'ala. Bisa dengan musibah, bisa dengan hancurnya rumah tangga, bisa dengan kecelakaan, bisa dengan sakit, ambil. Wahum faidahum mublisun, dan mereka tidak bisa melepaskan, menyelamatkan diri. Jadi kita ini justru takut saat kita ahli maksiat, nikmat itu nikmat itu banyak gitu. Itu istidraj. Tetapi saat kita taat malah kepada Allah, kok nikmat itu kayak seret gitu. Ai kerajaan salat, toko teh teu laku-laku, sepi. Rajin salat, tokona sepi. Ayo pas keur maksiat, rezeki kita di mana-mana. Tah eta namina istidraj. Ya, istidraj. Lamun orang ahli taat, rezekinya lancar, itu namanya imtinan. Dari kata manna yamunu, anugerah. Kalau kita ahli taat tapi mendapatkan kesulitan, itu artinya imtihan, ujian. Tapi kalau kita ahli maksiat tapi banyak rezekinya, itu yang bahaya, itu istidraj. Itu rumusnya. Jadi kalau kita lagi taat-taatnya dapat nikmat, itu imtinan, karunia. Kalau kita lagi taat-taatnya malah seret, itu imtihan, itu ujian. Kalau kita lagi ahli maksiat, lagi seneng-senengnya maksiat, tapi rezekinya lancar, itu istidraj. Dan Al-Quran mengingatkan itu yang ketiga, istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Inna kaidi matin, kata Allah, sungguhnya muslihatku, sesungguhnya trikku, kata Allah, kaidi itu muslihat ya, tipu daya. Sesungguhnya tipu dayaku itu matin, sangat matih. Matin itu jadi bahasa Indonesia, jadi Sunda, matih gitu. Matin itu artinya kuat, seseg, ampuh, matin. Nah, ka bahasa Sunda nuna leungit matih. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku sangatlah matih. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat berupa imtinan, bukan istidraj.
Karena istidraj ini berbahaya. Justru saat kita bersenang-senang Allah ambil sekaligus. Nauzubillah min dzalik. Istidraj. Tidak ada gabungan imtidraj ya, ada imtihan, imtinan, istidraj. Imtinan dari kata mana yamunu, memberikan ya. Seperti misalkan Nabi Ibrahim Allah karuniai, walaqad mananna, kami telah berikan kepada Ibrahim karunia yang banyak. Sulaiman juga sama, kami berikan. Itu mananna, kami berikan, imtinan. Makanya Allah sifatnya al-manan, yang maha memberi. Gitu. Ada imtihan. Imtihan itu iftinan, artinya apa? Ujian. Makanya ada surat al-mumtahanah, wanita yang diuji kan gitu. Dari kata imtihan juga. Yang ketiga istidraj dari kata daraja. Apa daraja itu? Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Apa bahasa Jawanya itu? Sate gitu. Sete. Ya. Jadi Allah ambil nikmatnya itu sete gitu. Itu namanya istidraj. Nah, dan kita juga berlindung jangan sampai diuji dengan yang berat-berat, karena Allah SWT mengingatkan, ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mengatakan beriman padahal belum diuji? Nah, itu kita khawatir itu. Khawatir itu ujian kayak gitu. Kita beriman tapi nggak diuji, itu khawatir juga. Iman kita diakui apa enggak gitu. Yang kedua adalah dalam sebuah hadis, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah itu apabila mencintai hambanya, dia akan uji. Mudah-mudahan ujian kita yang baik-baik, yang enak-enak ujiannya gitu. Jangan sampai ujian yang berat, jangan sampai ujian yang membuat kita akhirnya putus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ujiannya mudah-mudahan. Karena ujian itu kan ada yang bagus, ada yang baik. Nah, ayat yang bunyinya dalam surat Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut kepada Allah, Allah berikan 2 surga. Kata para mufasir, 2 surga itu surga dunia dan surga akhirat. Dalam tafsir lain, surga jannatan itu benar-benar 2 surga. Artinya orang yang masuk surga ditambah plus 2 surga lagi. Jadi kalau ada orang masuk surga, itu Allah tambahkan 2 surga lagi ke dia. Jadi masing-masing punya 3 surga. Ada tafsir ke sana. Jadi kalau misalkan kita lagi tinggal di surga Aden misalkan, atau surga Firdaus, itu kita diberikan lagi, mau surga lagi kayak gini enggak? Bonus 2. Jadi 3 surga. Padahal di sana tidak ada rasa bosan, tapi sebagai karunia Allah diberikan kemudahan, kemurahan, dikasih 2 surga lagi. Jadi kalau misalkan hari Kamis surganya di Aden, nanti hari Jumat Sabtu ke surga lain ngalang-langan katanya. Ngalang-langan kebon. Di urang mah kodi itu ka patrol nya. Atau ke Pelabuhan Ratu dilanglangan pila-pila orang teh di Ciwidey, di Tangkuban Perahu dilanglangan. Di Ciater di sana. Gambaran manusiawinya mungkin begitu ya. Jadi waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi orang yang takut kepada Allah, dia akan mendapatkan 2 surga. Arti yang ketiga dari jannatani, 2 surga itu adalah bahwa surga yang tadinya diciptakan untuk umat manusia, andai mereka beriman, tapi faktanya banyak yang kafir, itu nanti akan ditempati oleh orang-orang beriman. Jadi surga yang jatah buat kita ada, surga yang buat orang kafir nggak jadi buat kita. Gitu. Itu arti jannatani, 2 surga. Tapi dari 3 tafsir ini saya lebih cenderung kepada yang pertama. Dalam tafsir Tadabbur disebutkan bahwa bagi orang yang takut kepada Allah, dia akan diberikan jannatani, 2 surga, yaitu surga dunia. Yang pertama ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, kesenangan yang halal dan lain sebagainya. Yang paling utama itu tadi ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Lalu surga di akhirat nanti yang oleh Nabi SAW kenikmatannya adalah tidak bisa dibayangkan oleh akal, tidak bisa dilihat oleh mata, dan tidak pernah terdengar oleh telinga. La udunun sami'at wala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi sepantasi apapun kita memikirkan surga, itu belum ada apa-apanya.
Senikmat apapun kita membandingkan atau memikirkan dengan memori yang sudah ada sebelumnya, backgroundnya, itu belum ada apa-apanya. Wala khatara ala qalbi basar, tidak pernah terlintas pikiran, tidak pernah terbersit di hati betapa besarnya nikmat surga itu. Dan puncak dari surga itu adalah memandang Allah Subhanahu wa taala. A'la nikmatil jannah ru'yatullah. Bahwa puncak tertinggi dari nikmat surga itu memandang Allah. Bidadari mah nomor sekian puluh Pak. Bidadari mah eta mah geus pasti. Tapi nikmat tertingginya adalah memandang Allah. Yang kedua adalah berjumpa dengan kekasih kita Rasulullah SAW. Yang ketiga berkumpul dengan keluarga yang sudah pada meninggal, itu berkumpul lagi. Nanti yang setelah kita meninggal berkumpul lagi. Jadi ikhwanan ala surim mutaqabilin. Orang-orang yang pernah kita kenal, baik itu kerabat atau non kerabat, itu berkumpul kembali. Untuk apa? Apa kerjaan ahli surga? Kerjaan ahli surga itu apa? Nongkrong, ngawangkong, ngopi, ngobrol. Kata siapa? Kata Quran. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Apa surur itu? Dipan-dipan. Jadi karya tadi surga teh. Tidinya ngabaris ngobrol. Ikhwan ala sururin, di atas dipan-dipan, mutaqabilin, berhadap-hadapan. Apalagi kalau bukan ngawangkong itu. Duduk di dipan-dipan, berhadap-hadapan dan bercakap-cakap, berarti itu adalah ngawangkong. Ngopi. Yang kedua, kerjaan ahli surga itu apa? Selalu bertasbih. Bertasbih, itu kerjaannya bertasbih. Di surga udah tidak ada sholat, tidak ada azan, tidak ada taklif, tidak ada pembebanan ibadah apapun. Di surga sudah tidak ada ibadah. Hanya dunia ini kali kita terakhir ibadah. Makanya ada hadis, kalau mau sholat imam tuh mengingatkan makmum, shollu sholatan muwadda'. Sholatlah kalian seolah-olah ini sholat terakhir. Cuman jarang dibaca. Dibacanya yang pertama aja, sawu sufufakum. Memang itu juga dianjurkan, tapi ada dianjurkan yang lain. Namun jarang biasa, maka saya tidak membacanya. Shollu sholatan muwadda'. Sholatlah seperti orang yang akan meninggalkan dunia ini. Dan ini sholat terakhir. Mengingatkan, Nabi mengingatkan kepada umatnya agar ketika sholat itu menganggap sholat terakhir gitu. Shollu sholatan muwadda'in. Ini yang usah dibaca. Shollu sholatan muwadda'. Sholatlah kalian seperti orang yang terakhir akan meninggalkan dunia. Itu tafsir yang pertama. Jadi sekali lagi, tidak ada dua rasa aman dan takut berkumpul. Bagi orang yang takut kepada Allah di dunia, maka dia akan merasa aman di akhirat. Dan bagi orang yang aman, merasa aman di dunia, dia tidak akan aman di akhirat atau dia akan takut di akhirat. Nah, orang yang merasa aman dari Allah hanya orang kafir. Kalau ada orang merasa aman dari Allah, itu orang kafir. Beda dengan merasa aman dengan Allah dan merasa aman dari Allah, itu beda. Kalau merasa aman dengan Allah itu kita merasa bahagia, nyaman hidup bersama Allah. Tapi kalau aman dari Allah itu artinya kita tidak takut sama Allah. Makan barang haram itu orang merasa aman dari Allah. Paling gak disiksa saeutik gitu. Paling gak disiksa sementara. Pokoknya merasa bahasa Sunda nama teu sieun ku Allah lah gitu. Wanteran ka Allah ta eta, wanteran ka Allah. Orang yang wanteran kepada Allah hanya orang kafir. Di dalam ayat fala ya'manu min makrillah illa qaumul kafirun. Hanya orang kafir yang merasa aman dari Allah. Orang kafir kan berbuat kemusyrikan, merasa aman aja. Lah, apa itu neraka? Gitu. Orang kafir merasa aman ketika maksiat. Apa itu dosa? Apa itu akhirat? Apa itu neraka? Nggak ada itu. Orang kafir begitu. Nah, maka kalau di dalam hati kita ada perasaan aman dari Allah, Allah ge moal ngumahkeun urang. Allah tidak akan buat perhitungan dengan kita. Allah tidak akan menghisab amal kita. Allah tidak akan menghisab kepemilikan kita. Berarti itu dia merasa aman dengan Allah.
dan hanya orang kafir yang merasa aman dari Allah. Fala ya'manu makrallah illa qaumul kafirun. Kalau merasa aman dengan Allah itu wajib. Dalam ayat la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan merasa takut, jangan merasa sedih. Allah bersama kita. Jadi perasaan bersama Allah itu wajib, harus. Allah bersama kita sehingga kita aman, nyaman, tentram, bahagia dan lain sebagainya. Yang enggak boleh itu aman dari Allah. Itu surat Ar-Rahman yang bunyinya waliman khafa maqama rabbih jannatan. Lalu ada ayat sering berulang-ulang. Kalau tidak salah itu berapa kali ya? Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, itu terulang beberapa kali. Itu kata Rasul SAW di dalam tafsirnya disebutkan bahwa ahsanu jawab minal jinni lamma balagha dzalika Rasulullah SAW faqalu la bi syai'in min nikmatika rabbana nukadzib. Jadi di ayat yang diulang-ulang itu Allah mengingatkan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau diartikan oleh orang-orang sekarang itu, dan nikmat apa lagi yang kalian dustakan kan gitu. Di ayat tersebut Allah menggunakan domir kuma. Kuma itu dari domir antuma. Antuma itu domir munfasilnya, kuma itu domir mutasilnya. Artinya kalian berdua. Berdua itu siapa? Manusia dan jin. Ini dalil yang paling tegas bahwasanya jin masuk surga dan diazab di neraka. Sebagaimana manusia yang ada surga dan nerakanya, jin juga sama dimasukkan ke dalam surga dan dimasukkan ke dalam neraka. Karena Allah mengingatkan agar bersyukur itu bukan hanya manusia, tapi kuma fa bi ayyi ala'i rabbikuma, kuma itu kalian berdua, tukadziban yang telah kalian berdua dustakan. Itu jin manusia. Tapi kata Nabi SAW, ahsanu jawab minal jinni. Tapi dari dua makhluk ini, jin lebih baik menjawabnya daripada manusia. Saat Allah tegur, nikmat mana lagi yang kalian dustakan wahai jin dan manusia? Jawaban manusia dengan jin ternyata jawabannya bagusan jin. Nah ini hadisnya begini. Karena ketika dibacakan ayat itu oleh Rasulullah SAW, jin menjawab begini, la bi syai'in min nikmatika rabbana nukadzib. Ya Allah, kami tidak ada satupun nikmat yang kami dustakan. Berarti jin mah itu dosa terbesarnya adalah menyesatkan umat manusia. Kalau tentang nikmat Tuhan mereka syukuri. La bi syai'in nukadzib rabbana. Tidak dengan apapun ya Allah kami dustakan nikmat Engkau. Berarti jin itu bersyukur kepada Tuhannya. Kesalahan terbesar dia adalah menggelincirkan manusia ke dalam neraka jahanam. Manusia disampaikan ayat ini, jawabannya apa? Banyak yang kufur nikmat. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari manusia syakur yang pandai bersyukur. Jadi kualitas syukur jin dengan manusia besaran jin. Jin ketika dibaca ayat ini dia menjawab, kami tidak pernah mendustakan nikmat-Mu ya Allah. Manusia ketika dibacakan ayat ini jawabannya adalah hanya sedikit yang pandai bersyukur. Kalau jin nggak ada disebut. Maksudnya? Seberapa banyak yang bersyukur di kalangan jin? Tidak disebut. Tidak disebutkan jin hanya sedikit yang pandai bersyukur. Malah jawaban dalam hadisnya itu la bi syai'in nukadzib ya Rabbana. Kami tidak ada sesuatu pun yang kami dustakan dari nikmat-Mu ya Allah. Tapi manusia kufur nikmatnya luar biasa. Bahkan ini sekedar cerita ya. Saya pernah membaca sebuah hadis. Dari seluruh sahabat Rasulullah SAW, 120.000 kurang lebih itu, yang terakhir masuk surga itu adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau itu satu dari 10 yang dijamin masuk surga. Tapi menjadi orang yang terakhir masuk surganya. Kenapa? Karena perhitungannya banyak. Dijamin masuk surga, tetapi tadi prosesnya lebih lama dari yang lain.
Kan urutan orang-orang golongan masuk surga itu kan sahabat Nabi dulu. Al-Muhajirin dulu masuk surga tuh. Kemudian yang lain. Nah, dari seluruh sahabat Nabi 120.000 itu kurang lebih, akhiru man yadkhul jannah bin Auf. Terakhir yang paling masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Karena tadi dia harus menghitung banyak. Walaupun akhirnya di surga, tetapi tadi dihitungnya banyak. Dan jarak dari kelompok pertama, ya, awwalu man yadkhul jannah fuqaraul muhajirin. Pertama kali yang akan masuk surga itu adalah fuqara, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Bukan fakir dari kalangan kita, bukan. Ya. Fakirul muhajirin, orang-orang fakir kalangan muhajirin. Lalu berikutnya adalah tadi agniya sahabah. Kemudian baru umat-umat lain masuk ke dalamnya. Jadi kita mah dengan para sahabat ya jauh waktunya itu. Terpaut jauh. Ya. Tapi mudah-mudahan dengan kita menjaga tauhid, kita dimasukkan ke dalam surga yang tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan hal tersebut kalau kita lihat dari hadisnya sih tidak susah-susah amat sebenarnya. Yang penting kita dapat menjaga diri dari perkara-perkara musyrik, perkara yang merusak akidah iman kita, itu insya Allah kita akan selamat. Jadi kembali ke ayat tadi bahwa fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Maka jin menjawab, kami tidak mengkufurinya ya Allah, tapi manusia bahkan disebutkan hanya sedikit yang bersyukur. Artinya apa? Artinya syukur itu adalah perbuatan yang sangat elit, gitu, yang sangat luar biasa. Syukur itu adalah hanya dilakukan oleh segelintir umat manusia saja. Kebanyakannya mah kufur. Kebanyakannya adalah kufur nikmat dan hanya sedikit yang pandai bersyukur kepada Allah. Dan dulu pernah kita jelaskan, syukur itu adalah an-nutqu bil lisan bi qauli alhamdulillah wa syukru bil qalbi bi i'timadi an-ni'am ilal mun'im. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan seluruh nikmat kepada pemberinya yaitu Allah. Tidak mengatasnamakan ilmuku, karena Qarun juga mengatakan hada min ilmi. Tidak juga mengatasnamakan kekuasaanku, dicontohkan oleh Sulaiman hada min fadli rabbi. Tidak juga dengan keahlian dia. Jadi orang yang syukur nikmat itu dia tidak pernah mengatakan bahwa ini jerih payahku, ini ilmuku, ini keahlianku, tetapi semuanya adalah hadza kulluhu bi fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Itu udah syukur hati itu. Yang ketiga, hakikat syukur adalah syukru bil jawarih. Syukur dengan tindakan, yaitu istimalu ni'amillah fi ta'atillah, menggunakan nikmat Allah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penjelasan tentang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Ar-Rahman, mungkin kemarin sudah 3 atau 4 ya, sekarang yang kelimanya ya. A'dhamu suwarin li bayan ni'amillah wa dala'i rahmatihi wa adlihi. Jadi surat Ar-Rahman ini adalah surat yang paling banyak menjelaskan nikmat Allah. Berikut dengan dalil-dalilnya. Yang kedua, surat Ar-Rahman dijuluki sebagai arusul Quran. Apa itu arus? Kita suka ada walimatul arus. Apa artinya arus? Mau kemana? Ada walimah. Walimah apa? Ada walimatul haji, ada walimatul syukri, ada walimatul ursi. Apa walimatul urus itu? Apa urus artinya? Walimatul urus. Urus apa urus? Urus itu adalah pengantin. Jadi surat Ar-Rahman itu adalah pengantinnya Al-Quran. Kalau surat Yasin kan qalbul Quran, jantung Al-Quran. Kalau ayat kursi itu a'zamu ayatin fil Quran. Ayat yang paling agung dalam Quran itu ayat kursi. Surat yang paling agung itu Al-Fatihah. Kemudian jantungnya Quran itu adalah Yasin. Dan pengantinnya Quran adalah Ar-Rahman. Kenapa? Karena Ar-Rahman itu bercerita tentang kelembutan, kerahman dan kemaharahiman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada manusia terutama, kepada jin juga, dan kepada seluruh makhluknya. Ar-Rahman allamal Quran, khalaqal insan allamahul bayan, dan sampai akhir ayat.
Faedah kelima, entah kelima keenam bebas nulisnya ya. Naim ahlil jannah wasfu naim ahlil jannah yakni waliman khafa maqama rabbih jannatan. Surga disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang takut kepadanya waktu di dunia. Dalam surat An-Nazi'at disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amman gimana ayatnya? Wa amman khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya, waliman khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa, dan menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga ma'wa lah tempatnya. Jadi orang yang merasa takut kepada Allah dan dibuktikan takut kepada Allah itu bukan sieun kemudian menghindar. Takut kepada Allah itu apa? Takut melanggar larangannya. Itu maksud takut kepada Allah itu takut melanggar larangannya. Maka Allah sediakan ya, yaitu jannatul ma'wa, surga ma'wa. Enggak. Jadi itu kan bercerita tentang apa? Awalnya kan kesombongan iblis ya. Jadi ketika Allah menciptakan Adam, dia bertanya-tanya. Ketika Allah nyuruh iblis sujud ke Adam, sujud takrim, bukan sujud ibadah, bukan sujud takzim. Iblis mengatakan bahwasanya anasjudu liman khalaqtatina. Masa kami yang terbuat dari api disuruh sujud kepada yang Adam dibuat dari tanah. Jadi manusia itu memang dari saripati tanah. Tak koruptor itu saripati tanah, tapi tanahnya tanah sitaan gitu. Tanah sengketa gitu. Kalau ada yang bangkawarah bawa-bawa itu tanah kuburan itu. Yang suka nakutin orang, yang suka ngancam orang, intimidasi orang, itu jangan-jangan terbuat dari saripati tanah, tapi tanah kuburan. Nah, koruptor mah itu dari sana, dari tanah itu tuh, tanah apa, sitaan sengketa mungkin ya. Ya, jadi apa namanya, iblis pertanyakan begitu. Sudah mulai mempertanyakan Allah itu. Anasjudu liman khalaqtatina. Nah, yang kedua adalah khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu sudah nyindir tuh. Allah ini gimana? Menciptakan aku dari api, Adam dari tanah, kok disuruh sujud? Nah, terakhir puncaknya adalah ana khairum minhu. I'm better than him. Saya lebih baik dari dia. Nah, itu udah kesombongannya. Disitulah murka Allah. Fakhruj fa innaka rajim, dalam ayat lain. Keluarlah kamu. Kamu terkutuk sampai hari kiamat. Rajim. Fa innaka rajim, terkutuk sampai hari kiamat. Tapi di situ iblis negosiasi. Minta penangguhan. Minta penangguhan penahanan lah. Minta penangguhan hukuman. Izinkan saya untuk mengajak sebanyak mungkin balad-baladnya. Nah, termasuk yang diajak itu adalah Adam. Adam dibujuk rayu. Kan Adam itu bisa lama di surga asalkan tidak mendekati pohon larangan. Sajaratul khuldi wa mulkin la yabla, kan gitu. Supaya domisili dia di surga itu tidak yabla, tidak selesai gitu. Maka jangan dekati pohon ini, itu Allah minta satu aja, ujian buat dia. Tetapi iblis menggoda Adam. Adam tidak bisa digoda karena kuat imannya. Digoda ibu kita, ibu Hawa. Yang digoda tuh ibunya. Ibunya yang goda Adam. Nah, Adam kalau sama Hawa, ya itu. Makanya kelemahan kita itu kan di istri, di wanita. STI. Suami takut istri. Jadi kelemahan kita ini kaum laki-laki itu di istri, di wanita. Adam pun kena goda itu adalah di Hawa. Ayo Kang, ayo naon Kang lah, sok lah jeung abdi gitu. Pokoknya mah digoda. Nah, Adam ketika digoda oleh wanita, ya istrinya, apa kata Quran? Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Kata Al-Quran, Allah mengabadikan ayat itu. Sudah kami peringatkan Adam itu jangan mendekati pohon larangan itu sebagai ujian. Tapi dia lupa, nasia, lupa. Walam najid lahu azma, dan tidak punya kesungguhan.
kesungguhan untuk menjauhi pohon itu walaupun digoda kayak apapun, Adam tidak kuat, tidak bisa gitu. Jadi kata Ibnu Katsir, dua penyebab ini Allah jadikan sebagai sifat yang diturunkan, diwariskan kepada seluruh Bani Adam sampai hari kiamat. Ya, genetis. Jadi dua sifat itu, pelupa dan tidak sungguh-sungguh, itu diwariskan ke kita. Makanya kalau ada orang nggak sukses, ya, orang nggak bisa ngaji, orang nggak bisa ke masjid memaksakan diri, orang nggak bisa berjamaah, orang nggak paham ilmu agama, itu dua. Satu, lupa dengan tujuan dia, untuk apa diciptakan dan untuk apa beragama. Yang kedua adalah tidak punya kesungguhan, tidak sungguh-sungguh gitu. Belajar ngajinya tidak sungguh-sungguh, belajar tafsir tidak sungguh-sungguh, belajar agama juga sasempatna tidak sungguh-sungguh, sakahayang sakayangna, ya, akhirnya walam najilahu azma. Coba kita bisa survei orang yang tidak ke masjid, pasti alasannya itu tidak sungguh-sungguh. Tidak baca Quran juga sama, tidak sungguh-sungguh. Jadi rumusnya adalah walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Allah akan ngasih petunjuk jalan asalkan kita sungguh-sungguh. Walladzina jahadu, kalau orang sungguh-sungguh, lanahdiyanahum subulana, kami akan buka tuh jalan-jalannya. Bagi yang memilihnya adalah kekayaan dunia, sungguh-sungguhlah di situ berhasil. Bagi yang memilih jalannya jalan ilmu, sungguh-sungguhlah di situ dia akan menjadi alim. Bagi yang memilih jalannya adalah kehormatan di masyarakat, sungguh-sungguh mencari kehormatan itu. Bagi yang jalannya kekuasaan, sungguh-sungguh jadi penguasa, kan begitu. Jadi semuanya adalah berawal dari kesungguhan. Nah, Adam itu kurang sungguh-sungguh menjaga larangan Allah, itu kurang sungguh-sungguh. Kata siapa? Kata Allah sendiri, bukan kata kita. Walam najid lahu azma. Adam tidak punya azam, tidak punya kesungguhan, akhirnya tergelincir. Maka ya, iya. Sabar. Ya kan surat Ar-Rahman itu kan surat yang menceritakan tentang nikmat Allah, ya. Kalau nikmat Allah berarti padanannya syukur. Ya. Itu jawabannya. Monggo Mas. Kita tutup dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.